Saudara sering dengar amanat agung. Siapa yang belum pernah mendengar amanat agung? Semuanya pasti sudah mendengar. Oh, ada yang belum pernah dengar. Kalau yang masih muda mungkin itu. Harusnya yang tua-tua pernah mendengar amanat agung. Betul, Oma? Ya. Ada nggak di Alkitab tulisan amanat agung, saudara? Nggak ada secara tertulis, tapi secara tersirat, Bapak Saudara. Apa sih amanat agung, Bapak Saudara? Amanat agung berarti kayak, kalau kayak manusia itu sesuatu yang penting, pesan yang penting yang disampaikan oleh sahabat kita, saudara kita, orang tua kita di saat terakhir kalinya, biasanya, Bapak Saudara. Kenapa dibilang agung? Kenapa dibilang penting? Ya karena penting, makanya di kondisi terakhir disampaikan, Bapak Saudara. Saya kasih ilustrasi itu seperti gini, Bapak Saudara. Misalnya Bapak Ibu Gembala di sini, Oma bilang sama para pekerja di sini ya, nah tolong ya di ruangan ibadah kita tengahnya bocor, Bapak Saudara ya, tolong diperbaiki. Nah, Oma mau kita bilang mau ke kampung halamannya Opa ya kan, mau ke Belanda ya kan, Oma mau ke Belanda nih sama Opa selama sebulan ini, tolong ya ininya yang dibetulin apanya, saudara? Genteng yang bocor. Setelah Opa pergi ke Belanda, para pengerjanya melakukan, maksudnya sih baik, Bapak Saudara. Bapak Saudara coba dengerin ya. Baik apa enggak nih para pengerja yang dilakukan buat benerin gereja? Pertama-tama yang dilakukan, kita bilang kan ada Rian, ada Raul, ya kan? Ada bapak-bapak ibu semuanya, ada Tata, ada Aga dan sebagainya. Punya kerinduan, yang ini belakangan saya pengen rapihin yang di depannya dulu itu. Rame-rame tuh. Kan tadi Oma bilang tuh, ngecat pelang ya kan? Ngecat pelang. Bener, bagus ya. Pelangnya udah dicat, tulisannya diperjelas, bagus. Masuk ke halaman gereja kita, aduh kayaknya pagernya mau dibikin cat baru nih. Beli cat lagi baru. Baik nggak Bapak Saudara yang dilakukannya? Baik Bapak Saudara. Terus pas sudah masuk pagar, naik ke atas, waduh ini kayaknya stainlessnya perlu dikilatin gitu. Oh udah digosok sampai mengkilap biar nanti pas Opa pulang, pegang tangganya licin banget ya, mengkilap banget. Udah itu naik ke sini. Naik ke sini, Bapak Saudara ngelihat, kipas anginnya kayaknya kotor nih, kita bersihin semuanya ya kan, keramiknya dicat, sound systemnya dibenerin. Kalau ada berkat, ini layar digedein. Semua yang dilakukan pelayan sini bagus, Bapak Saudara. Tibalah sebulan kemudian Oma pulang ke sini. Kaget ya, bagus banget ya pelang ini depannya. Wah, dari jauh udah kelihatan jelas ya, GSJPDI Elsa Depot ya. Masuk ke gerbang, kaget itu. Wah, disangka bukan gereja kita, gerbangnya warnanya udah berubah dan sebagainya. Tangganya udah mengkilap dan sebagainya. Di dalamnya udah kinclongnya minta ampun. Ada yang kurang nggak, Saudara? Iya betul. Si Oma datang itu, bagus banget ya anaknya, terima kasih ya. Oma ngeliat itu, ini kok bocor nggak dibetulin? Nah, amanat agung kurang lebih seperti itu, Saudara. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan semuanya baik. Ada yang jahat ya, Saudara? Nggak ada, dengan melalui ilustrasi tadi. Tapi yang terpenting, Bapak Ibu Saudara nggak lakukan. Kenapa dibilang amanat agung, Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, di Matius, di Markus, sebagainya, nggak ada tulisan amanat agung, Saudara. Tapi bapak-bapak gereja kita zaman dahulu membuat tema, membuat sebuah kesimpulan bahwa dari pasal tersebut dibuatlah namanya Great Commission atau amanat agung. Kenapa dibilang amanat agung, Saudara? Kenapa nggak dibilang amanat terakhir? Tapi kayaknya nggak wow gitu ya, diucapkan oleh Tuhan kita. Amanat terakhir itu sih bisa aja sama manusia. Kenapa dibilang amanat agung? Nah, hari ini kita mau belajar dari satu perikop di Matius berapa, Saudara? 28. Iya, Matius 28. Boleh multimedia bantu saya? Di Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20.
mulai ya 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kita hari ini mau belajar sama-sama Bapak Saudara, ayat demi ayat Bapak Saudara. Coba ayat yang ke-16 berarti ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Nah, ini di saat saya mau mempelajari perikop ini, saya lihat kok kenapa harus ke Galilea, saudara? Kenapa nggak di Yerusalem? Kenapa nggak di kota besar? Galilea itu kota kecil, saudara, kota pinggiran. Kenapa harus di Galilea? Nah, setelah saya mempelajari, rupanya ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini, saudara. Kenapa yang harus di Galilea? Yang pertama ialah Tuhan Yesus lahirnya di mana, saudara? Bukan di Galilea, bukan. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tapi kenapa dengan Galilea? Kalau Bapak Ibu Saudara baca, di saat Raja Herodes menyuruh membunuh semua bayi, orang tua Yesus mengajaknya ke Galilea. Jadi Galilea ini tempat Yesus dibesarkan. Tempat Yesus di situ melakukan segala perbuatan yang pertama kali. Di Galilea tempat Yesus mencari murid-murid pertamanya di Galilea, Bapak Saudara. Jadi kenapa di Galilea? Alasan yang pertamanya, tempat awal Yesus berada sebelum Yesus naik ke surga. Yesus kembali lagi ke Galilea. Kan Bapak Ibu sering nih melihat manusia. Contohnya kita bilang karena kita berada di Salatiga lah ya. Berasal dari Salatiga, merantau ke Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya. Setelah sukses pulang ke Salatiga. Biasanya saudara, biasa di sini sih nggak ada, saudara di sini nggak ada. Biasanya berubah nggak manusia, saudara? Berubah. Ya. Dulu ngerantau, jalannya mungkin begini, saudara. Pas udah 10 tahun, 20 tahun ngerantau, waduh. Turun dari mobil itu kalau bisa pakainya gede begini, buka pintu kalau bisa dia pakai itu mobil itu. Beda banget kalau tetangga ngeliat, wah ini siapa nih itu? Wah, kita bilang, wah ini Tata nih itu. Tapi bukan Tata yang di sini, Tata yang di sini rendah hati, saudara. Balik ke kampung halamannya nunjukin, saya sukses loh di Jakarta ya. Oh, saya pulang ya kan, bawa mobil panjang gitu, 2 pintu, bawa bus. Ya, begitu sombongnya manusia, tapi Yesus enggak ya. Yesus balik lagi ke kampung halamannya, dia nggak menunjukkan saya sukses loh, saya udah ngadain mujizat loh di kota-kota besar di Yerusalem dan sebagainya. Enggak, saudara ya, dia tetap Yesus yang rendah hati. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus balik ke Galilea? Di saat saudara diberkati Tuhan luar biasa, dan saudara balik ke kampung halaman saudara, kita rendah hati, saudara. Be humble. Semua yang saudara dapatkan semua berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi di saat balik ke kampung halaman, jadilah diri saudara seperti dahulu. Kenapa harus ke Galilea, saudara? Alasan yang kedua, saya pelajari simbol dari kontinuitas berkesinambungannya pelayanan Yesus, saudara. Kenapa berkesinambungan? Yesus mencari murid di Galilea, saudara, betul? Dan di saat Yesus mengutus murid-muridnya melalui amanat agung, Yesus balik lagi ke Galilea. Maksudnya apa, saudara? Di saat Yesus mengajar, di saat Yesus melakukan segala mujizat, sampai terakhir kalinya Yesus sebelum naik ke surga, Yesus balik lagi ke Galilea, saudara. Berarti apa, saudara? Pelayanan Yesus berkesinambungan, saudara, nggak putus, saudara. Terus kenapa lagi harus di Galilea? Di Galilea itu kalau saudara pelajari, Galilea itu tempat berkumpulnya berbagai macam suku bangsa, saudara. Kenapa dibilang amanat agung? Dan kenapa disampaikan kepada suku bangsa? Kenapa Yesus bisa ada di Galilea? Yesus tahu di Galilea terdapat berbagai macam suku, saudara. Kalau misalnya di Indonesia ada suku Jawa, Manado, Batak, Cina, Irian Jaya dan sebagainya. Kenapa balik ke Galilea? Yesus tahu di situ banyak berbagai suku bangsa, dan amanat agung sampai
disampaikan di Galilea pertama kali. Yesus tahu di saat Yesus naik ke sorga, di saat Yesus menyampaikan amanat agung di tempat Galilea, akan banyak dari orang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku bangsa. Dan nanti setelah orang tersebut balik ke bangsanya, ke daerahnya, dia akan mengabarkan Injil secara nggak langsung, saudara. Jadi Yesus ada di Galilea bukan suatu kebetulan, saudara. Saya ada di sini juga bukan suatu kebetulan. Saya tanya Tuhan, kenapa jauh-jauh bawa saya dari Jakarta ke Salatiga? Tuhan punya rencana, saudara. Dalam hidup ini belajar, saudara, khususnya anak-anak yang STT ya kan. Saudara ada di sini bukan suatu kebetulan. Bisa ada di STT A, B, C, dan bisa ditugaskan di YCBDR. Bukan kebetulan. Ada maksud Tuhan, saudara. Jadi jangan bilang, ditaruhnya di sini nih, nggak enak nih ya kan. Omanya bawel ya kan. Bawel buat kebaikan, saudara. Kami anak-anaknya mengalami, saudara. Mami bawel tapi buat kebaikan kita. Mami keras tapi buat kebaikan kita, anak-anaknya. Jadi mami perlakukan kalian anak-anak STT bawel keras itu buat kebaikan kalian. Banyak orang tua yang gak peduli loh, saudara, sama anak-anaknya. Jadi bersyukur kalau kalian masih dibawelin oma sama opa. Artinya oma opa masih sayang sama kalian semuanya. Lanjut lagi, saudara. Kenapa harus di Galilea? Jadi Pak saudara, kalau udah kepoan lagi, saudara. Kenapa harus di Galilea? Alasan yang berikutnya, penggenapan nubuatan para nabi, saudara. Boleh saya baca di ayatnya di Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Kalau di terjemahan lama ayat pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, ke daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tadi disebut tanah Zebulon dan tanah Naftali. Itu adanya di Galilea, saudara. Bukan di Ketasan. Adanya di Galilea. Kenapa? Buat menubuatkan nubuatan Nabi Yesaya, saudara. Ya, Nabi Yesaya berkata, di Zebulon dan Naftali akan terdapat terang yang besar. Berbicara tentang amanat agung disampaikan di Galilea, saudara. Jadi berbicara tentang Galilea bukan sesuatu yang asal-asalan, saudara. Percaya, saudara, yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, nggak ada yang terjadi begitu aja. Nggak ada yang kayaknya salah jalan ya Pak. Enggak, saudara. Salah jalan bagi saya dan saudara. Tapi bagi Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan yang baru. Salah jalan nih kayaknya cita-cita saya ini sekolah teologi di sini gitu. Bagi saudara, tapi bagi Tuhan nanti saudara lihat, oh iya, maksud Tuhan lebih mulia daripada cita-cita saudara. Kenapa harus di Galilea, saudara? Yang berikutnya dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebelum pengkhianatannya. Kalau kita baca di Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah Yesus bangkit, Yesus akan mendahului kamu ke Galilea. Saya baca ini nangis, saudara. Kalau baca sekilas kayaknya ya udah biasa aja. Kalau Bapak Ibu saudara baca, akan tetapi sesudah Yesus aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Berarti Yesus tahu, saudara, bahwa Yesus akan mati. Yesus tahu akan mati, Yesus tahu akan dikorbankan, Yesus tahu akan disalibkan. Tapi Yesus belajar taat kepada Bapa, saudara. Belajar, saudara, hari ini taat, saudara. Mungkin tahu rasanya gak enak, kayaknya sakit ya, kayaknya dianggap remeh orang, kayaknya gak enak. Gimana nih harga diri saya? Berapa sih harga diri kita, saudara? Begitu sombongnya manusia kadang menganggap, wah saya kan lebih senior dari kamu, saya lebih tahu dari kamu, saya lebih tua dari kamu, saya lebih berpengalaman dari kamu. Kadang harga diri kita yang memimpin hidup kita, saudara. Belajar merendahkan diri, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara. Karena Yesus ngajarin, Yesus tahu dia akan disalib, saudara. Tapi Yesus tetap bilang, ya kan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus belajar taat sampai akhir hidupnya, saudara. Yang berikutnya, kenapa harus di Galilea? Karena diumumkan oleh malaikat, Bapak Ibu Saudara.
Di Matius 28 ayat yang kelima dan yang ketujuh saya baca kepada saudara. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kenapa harus di Galilea? Karena malaikat sudah mengumumkannya, saudara. Jadi yang tadi saya bilang kepada saudara, saya dan saudara ada di sini bukan suatu kebetulan. Percaya ini adalah Galileanya saya dan saudara. Ini adalah kota yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Dan dimanapun kota yang saudara tinggali, berdoalah bagi kota saudara. Dimanapun saudara berada, berdoalah bagi kota saudara. Berdoalah bagi bangsa saudara. Kalau kita mendengar kabar dunia yang menyeramkan, saudara, mau perang dunia ketiga dan sebagainya, secara daging menakutkan, saudara. Bagi orang yang berdagang, yang berusaha, saudara, menyeramkan, saudara. Ini perekonomian mau dibawa kemana? Tapi kita percaya tangan Tuhan mampu menjaga saya dan saudara. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan akan memberi yang terbaik buat anak-anak yang mengasihi Tuhan, saudara. Lanjut ke ayat yang berikutnya, Bapak Saudara, yang ke-17 ya. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini saya pelajari gini, saudara. Zaman dahulu itu orang udah lihat Yesus, saudara. Betul gak, saudara? Kalau saya dan saudara, kita generasi yang gak melihat Tuhan. Jadi kita percaya, kita beriman ya kan, bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, Bapak Saudara. Tapi zaman dulu itu, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Berarti ada sebagian orang yang menyembah Yesus karena dia tahu itu Yesus. Tapi ini yang luar biasa, saudara. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, saudara. Kalau zaman sekarang, kalau kita bilang Bapak Ibu Saudara yang nggak percaya, yang di luar sana, Bapak Saudara, nggak percaya Yesus, masih dibilang ya sesuai pikiran mereka, sesuai logika mereka, karena Tuhan kita nggak bisa dipikirkan, saudara. Wajar, saudara. Dia nggak ngelihat Yesus, dia nggak ngelihat Tuhan. Ngapain saya nyembah Yesus? Ngapain saya percaya Yesus? Tapi zaman dahulu orang itu udah tahu ada Yesus yang melakukan segala mujizat, yang segala melakukan pengajaran, yang udah memberikan makan bagi begitu banyak orang. Tapi beberapa orang ragu-ragu, saudara. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang ragu-ragu, nggak usah kaget, saudara. Karena udah dari dulunya itu udah ada orang yang ragu-ragu kepada Yesus kita, saudara. Kenapa bisa ragu-ragu, saudara? Karena perasaan manusia itu nggak stabil, saudara. Makanya hidup tidak boleh berdasarkan perasaan, saudara. Hidup berdasarkan firman, saudara. Hidup nggak boleh berdasarkan perasaan. Hidup nggak boleh berdasarkan pikiran. Seberapa besar pikiran saya dan saudara bisa mengenal Allah yang begitu luar biasa, saudara. Hidup berdasarkan firman Tuhan, saudara. Kalau firman Tuhan berkata percaya kepada Tuhan, percaya aja tuh, saudara. Percayalah aku sanggup membukakan jalan bagimu. Percaya, saudara, Tuhan akan sanggup membukakan jalan bagi saudara. Percaya Tuhan, kalau Tuhan bilang aku akan menyembuhkan kamu, percaya bagi saudara yang sakit, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saya berharap kita semua di sini adalah orang yang melihat Yesus dan orang yang menyembah kepada Dia. Sembah Dia dengan sepenuh hati, bagi saudara. Di saat pujian penyembahan, berikan pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Bagaimana saudara mau memberitakan tentang Yesus? Kalau di dalam komunitas yang hanya 2 jam ini, saudara nggak mau belajar menyembah Dia. Bagaimana saudara mau bawa itu keluar, saudara? Yang di tempat belajar aja saudara nggak mau belajar, apalagi di luar sana, saudara, jauh lebih sulit, saudara. Tapi kalau di tempat 2 jam ini saudara mau belajar memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, di luar saudara akan sedikit terbiasa, Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, yang ininya dari puncaknya, bagi saudara. Hari ini Yesus mendekati saya dan saudara. Dan Yesus berkata kepada Yesus. Kepada siapa, saudara? Puji itu besar ya, saudara.
kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maksudnya gitu saudara. Kalau saudara nonton film kerajaan, mau itu kerajaan Cina zaman dulu atau kerajaan Indonesia zaman dulu, di saat seorang utusan kerajaan datang bawa apa tuh? Ya, gulungan dekret dari raja kan. Apa yang dilakukan oleh rakyat saudara? Rakyat yang akan berlutut, betul? Rakyat yang akan mendengarkan hanya berdasarkan dekret raja, saudara, dekret kaisar. Di saat dekret kaisar dibacakan, itu bukan pilihan, saudara. Di dunia aja ya kan, raja memerintahkan misalnya, tanah ini akan diambil oleh raja untuk pembangunan istana. Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat? Nggak bisa, saudara. Rakyat hanya bisa nurut. Rakyat hanya bisa taat, patuh. Begitu pula hari ini, saudara. Kalau Tuhan datang membawa sebuah dekret, sebuah amanat agung yang begitu luar biasa, saudara. Ini bukan pilihan saya dan saudara. Ini keharusan saya dan saudara untuk melakukannya. Untuk, oke Tuhan, siap Tuhan ya. Saudara harus melakukannya. Dan yang memberikan ini, saudara, kalau di dalam bahasa aslinya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di dalam bahasa Yunaninya itu exousia, saudara. Maksudnya itu apa? Exousia itu sebuah kuasa yang artinya otoritas resmi, saudara. Bukan abal-abal, saudara. Resmi. Jadi kuasa yang Tuhan Yesus dapat itu resmi, Bapak Ibu Saudara. Resmi untuk memerintah, haknya dia untuk memerintah, Bapak Saudara. Kenapa? Karena dia adalah Sang Pencipta, Bapak Ibu. Segala otoritas di surga dan di bumi Allah Bapa telah percayakan kepada putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi kalau segala kuasa sudah ada di tangan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan dekret itu, amanat itu diberikan buat saya dan saudara, maka tanda-tandanya Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Apa sih Bapak Saudara? Tanda-tandanya yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara di Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 20. Saya bacakan buat saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, Bapak Saudara, di saat amanat agung diberikan buat saya dan saudara, tanda-tanda ini akan menyertai saya dan saudara. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, tanamkan dalam hati saudara, jangan takut. Karena Tuhan akan berikan tanda-tanda ini buat saudara. Percaya dan melangkahlah bersama Tuhan, maka tanda-tanda yang akan Tuhan berikan akan menyertai saya dan saudara. Amin. Lanjut lagi ayat yang berikutnya. Tadi ayat yang ke 19 ya sekarang ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-19. Jadi tanda-tanda itu akan menyertai saya dan saudara. Untuk saudara pergi itu dalam bahasa aslinya itu sambil pergi, sambil berjalan, saudara. Jadi saudara pergi sambil melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Pergi itu nggak hanya cuma sekali, Bapak. Pergi itu terus menerus Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Dan yang harus dilakukan, jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Saudara. Yang banyak yang dilakukan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang salah, Bapak Saudara. Jadi yang boleh dia ke depan bentar ya. Gini, saudara. Kan Tuhan bilang pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Saudara. Yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Bapak Ibu Saudara, misalnya Rian belum percaya Tuhan, saudara hanya cuma berkata-kata, percis kayak tadi Ibu Gembala kesaksian, saudara, saya ditolong Tuhan, listriknya nyala dan sebagainya, betul? Hanya bilang, oh iya Rian, kemarin saya ditolong Tuhan, gitu. Tuhan tuh baik loh. Itu tugas saya dan saudara, bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya Bapak Ibu Gembala. Semua tugas orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Saudara. Tugasnya hanya memberitakan aja kepada sekitar saudara, ya kan? Iya, saya ditolong Tuhan, Tuhan tuh baik. Nanti kalau dia tanya, emang siapa Tuhannya?
Tuhan Yesus. Di saat dia bertanya baru, saudara, bukannya, Brian, kamu harus percaya sama Tuhan saya. Ayo, gereja dia bukan gitu, saudara. Itu salah satu ya kan bagi tetangga seberang, kenapa dia nggak begitu suka kita. Bapak ibu saudara maksa orang. Tuhan Yesus bilang nggak pergi maksa orang, enggak sudah. Tuhan Yesus bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ngomong aja saudara, bicara aja. Sesudah itu nanti dia bisa lihat, oh iya ya, anak Tuhan beda loh, gitu. Dia lihat ya, oh iya, dia sama saya mengasihi, ya. Syukur-syukur jadi pinjaman, syukur-syukur dan sebagainya. Itu nilai plusnya anak Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara anak Tuhan sama anak dunia yang nggak kenal Tuhan Yesus, minus parah, saudara. Sama puji Tuhan, di atas anak dunia lainnya itu baru anak Tuhan Yesus, saudara. Tunjukkan kepada orang yang nggak mengenal Tuhan melalui perkataan satu, dan nggak hanya sekali, saudara. Itu pergilah itu sambil dalam setiap seharian tunjukkan kepada orang yang nggak mengenal Tuhan. Oh iya loh, Tuhan itu udah nolong saya. Oh iya masa ya? Iya kemarin Tuhan tolong. Hari ini Tuhan tolong lagi. Tiap hari dia dengar itu, saudara. Itu firman yang saudara omongin ke dia, saudara. Itu tiap hari dia dengar. Dan percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, saudara. Di saat orang mendengarnya, kalau emang Rian pilihan Tuhan, umat yang dipanggil Tuhan, maka Rian akan percaya, saudara. Rian akan tanya, boleh deh, emang kok gereja di mana ya? Oh ini gereja kita di SDPD Kalsaden Home. Dia lihat jemaatnya luar biasa itu, mengasihi semuanya. Shalom. Jangan orang baru datang, saya sebel sama itu. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh itu musuh saya, nggak ada, saudara. Jadi itu yang disuruh, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Ya, terima kasih ya. Jadi jangan maksa orang, jangan narik-narik orang, saudara. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid di zaman dahulu nggak kayak murid sekarang, saudara. Kemarin waktu kapan ya? Beberapa bulan lalu ya, saya melihat sekilas tuh nggak tahu di mana. Murid sama guru, wah sedap kali tuh. Berantem, saudara. Wah gurunya ditonjok, ditendang di dalam sekolah, saudara. Wah, tapi ya di sini nggak lah, saudara. Nggak ada, saudara. Jadi di situ saya melihat betapa menyeramkan murid sekarang, saudara. Yang baik ada nggak? Ada. Tapi yang nggak seperti itu. Tapi di zaman dulu, murid yang dulu itu nggak seperti itu, saudara. Murid di zaman dulu dia mengikuti gurunya, saudara. Seperti murid Tuhan kan, tiap hari dia ngikutin gurunya. Nah, yang Tuhan mau, jadikanlah semua bangsa muridku seperti itu, saudara. Tuhan nggak bilang jadikanlah semua jemaat menjadi pengikut gerejaku. Jadikan semua orang menjadi pengikut simpatisan gereja atau sinode bahwa enggak ya kan. Tuhan berkata jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Maksudnya apa, saudara? Biarin orang melihat tingkah laku teladan hidup saya dan saudara. Dan di saat orang melihat itu, tugas saudara nggak hanya mengajar sekali, saudara. Oh ya kita ngadain seminar ya buat itu. Bagus ya, bagus. Tapi nggak cukup hanya di situ, saudara. Nggak hanya cukup hanya dalam waktu 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak cukup hanya itu. Setiap harinya, saudara, jadikan semua bangsa murid. Jadikan. Terus saudara bilang gini, oh saya kan sudah tua, wah, mana mungkin bisa ke bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa berbicara sekitar saudara. Yang tadi saya bilang, kenapa Tuhan Yesus amanat agung disampaikan di Galilea? Di saat semua bangsa itu disampaikan, melihat Yesus naik ke surga, semua bangsa itu pulang ke bangsanya masing-masing, saudara. Bangsa itu, ya contohnya gini, di saat orang mana ya? Oh saya lah ya, orang Jakarta. Saya ke Salatiga, melihat Yesus naik ke surga di Salatiga. Saya pulang kemana, saudara? Saya pulang ke Jakarta. Nah, ada orang misalnya, orang mana? Orang Irian Jaya datang ke Salatiga, dia melihat Yesus naik ke surga. Dia pulang ke Irian Jaya. Orang Manado datang ke Salatiga, melihat Yesus naik ke surga. Dia pulang ke Manado, saudara. Pulang ke kampung halamannya masing-masing dan dia beritakan maksudnya segala bangsa itu, saudara. Bukannya saya ngelihat Yesus naik terangkat ke surga di Salatiga, saya ke Afrika, saudara. Saya ke Amerika, bukan maksudnya gitu. Balik ke kampung halaman saya di Jakarta, saya beritahukan kepada sekitar saya, maksudnya bangsa-bangsa itu, saudara. Jadi jangan berkata, oh iya Pak, saya nggak mau ke Afrika ya kan. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Muridkan dulu saudara, anak saudara,
istri suami, bapak ibu yang masih ada, mertua, besan, ipar. Kabarkan kabar baik itu saudara. Tunjukkan gaya hidup saudara kepada mereka dulu. Ring pertama saudara dulu saudara. Banyak orang salah, ring pertamanya hancur, dia keluar saudara. Kan banyak yang terjadi begitu saudara ya. Hamba-hamba Tuhan, anaknya kena narkoba dan sebagainya. Kenapa? Karena dia lupa saudara. Harusnya di dalam dulu saudara. Di dalam kuat. Bayangkan gini saudara. Di saat seorang hamba Tuhan dia pergi mengabarkan Injil ke kota tersebut, hanya sendiri saudara. Hanya hamba Tuhan tersebut memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Tapi di saat hamba Tuhan itu mendidik sekitarnya, anaknya, istrinya, iparnya, orang tuanya, di saat ini semuanya udah menjadi murid. Yang pergi bukan satu orang saudara, yang pergi berlima ini saudara. Anaknya akan memberitakan Injil kepada teman-temannya, istrinya akan memberitakan Injil kepada komunitas ibu-ibu, suaminya akan memberitakan Injil di tempat pekerjaannya dimanapun. Itu maksudnya Bapak Saudara. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi jangan berpikir terlalu besar saudara. Oh yalah, saya di Salatiga nanti saya mau Pak, maaf, saya mau ke Irian Jaya nih. Saya mau mengabarkan Injil, nggak usah jauh-jauh saudara. Fokus di ring pertama saudara, punya keluarga dulu. Itu yang terpenting saudara. Apa artinya saudara? Pelayanan saudara hebat, besar di mata orang, tapi di mata keluarga hancur, menyedihkan sekali saudara. 4 tahun terakhir ini saya belajar ya kan, oh iya mungkin dulu saya terlalu banyak keluar, saya lupa sama keluarga saya. 4 tahun ini saya belajar terus menerus ya kan. Saya menyediakan waktu lebih banyak buat istri saya, buat anak saya, buat keluarga yang ada di sekitar saya. Kenapa? Ya itu tugas saya saudara. Saya belajar menjadi teladan buat istri dan anak-anak saya dan saudara yang ada di sekitar saya. Kenapa? Secara nggak langsung saya menyampaikan amanat agung di keluarga terdekat saya saudara. Nggak usah berpikir-pikir jauh. Saya percaya di sini sementara Tuhan masih percayakan opa oma dan semua pelayan yang ada di sini. Saya hanya bisa membackup sementara. Semua punya pelayanan masing-masing saudara. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang tertepat. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara di tempat sini, itu waktu yang tepat buat saudara untuk menjaga di sini saudara, untuk memberitakan Injil di sini saudara. Beritakan Injil kepada siapapun yang ada di sini Bapak Ibu Saudara. Buat saya yang lebih banyak waktu di Jakarta, saya lebih banyak waktu buat memberitakan Injil kepada saudara saya, keluarga saya. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat tingkah hidup saya kan. Oh ya berubah ya kan, anak Tuhan lebih sabar. Oh ya berubah ya anak Tuhan gak lebih banyak bicara, gak lebih banyak dan sebaik-sebaik belajar. Anak Tuhan lebih banyak mengampuni. Karena apa? Karena itu yang Tuhan suruh saudara, mengikut menjadi murid Yesus. Kalau Yesus mengampuni, Yesus berkata, berikan di pipi kirimu. Kalau pipi kiri digampar, pipi kanan dikasih ke saudara. Bukannya pipi kiri digampar, gampar-gamparan saudara. Enggak. Jadi menjadi murid Yesus ya begitu. Tuhan bilang, tuh, saya digampar. Ya udah, kamu juga digampar, wajar. Saya difitnah, saya dianiaya, wajar gak sih kalau kita pengikutnya juga mengalami itu saudara. Ikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, harus menyangkal diri saudara, pikul salib saudara, sangkal kedagingan saudara, salibkan kedagingan saudara. Enggak mudah saudara, tapi bisa kalau saudara mau belajar. Karena kuasanya telah diberikan buat saya dan saudara. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini saudara, gak kalah pentingnya saudara. Baptis mereka, yang penting dalam nama siapa saudara? Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau dibaptis dalam nama Rian, Raul, Gonzales, sesat saudara, gak boleh saudara. Kalau dibaptis dalam nama Yesus, sah. Masalah metodenya, caranya, mau itu dicemplungin, mau itu dipercik. Ada lagi kalau saudara pernah dengar dibaptis pakai bendera, dibaptis percik pakai pasir dan sebagainya. Itu hanya cara saudara. Selama dia bilang, saya baptis kamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan, itu benar saudara. Itu mungkin apa ya? Ya mungkin kita positif. Mungkin di sana nggak ada air, adanya pasir ya kan. Dia jadi sebar-sebar dalam lah. Yesus ya nak, siap gitu. Yang penting Tuhan berkata,
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau di sinode kita, di SJPDI, khususnya Pantekosta, karismatik, kita percaya baptis itu harus diselam, Bapak Saudara. Menandakan manusia yang lama ditenggelamkan, Bapak Saudara, dan diangkat menjadi manusia yang baru. Jadi kalau saudara susah bertobat, sama pendetanya di saat dibaptis, diselam, nggak diangkat-angkat. Ayo bertobat, ayo berubah ya. Semakin lama biar manusia lamanya semakin mati, saudara. Saudara percaya gak, saudara? Kesannya lucu ya, saudara, kesannya lucu. Tapi di saat saya mengalaminya, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kalau itu kan secara simbol, saudara, dibaptis di dalam air, diangkat kembali menjadi manusia yang baru. Di dalam kehidupan sebenarnya, saudara, yang saya alami, saudara, ditenggelamkan di dalam air kehidupan, saudara. Ditenggelamkan di dalam kehidupan Bapak Saudara sehari-hari bersama dengan Yesus. Itu enggak sebentar, saudara. Benar, di saat orang dibaptis kan bentar lah. Itu beberapa detik, nggak mungkin beberapa menit. Innalillahi itu ditinggalin beberapa menit. Hanya beberapa detik. Tapi saudara tahu, ditenggelamkan di dalam kehidupan saya dan saudara itu lama, saudara. Kenapa? Buat mematikan kedagingan saya dan saudara. Di saat saudara mengalami untuk mengalahkan namanya kesombongan, itu nggak hanya urusan dalam nama Yesus kamu rendah hati, nggak salabin seperti itu, saudara. Perubahan untuk mematikan karakter manusia membutuhkan proses yang panjang. Berapa lama? Tergantung saudara. Di saat saudara mau menggenggamnya itu terlalu lama, maka prosesnya lama. Di saat saudara bilang jadi orang sombong itu enak, saudara genggam karakter sombong saudara dan saudara nggak mau lepaskan, memerlukan proses yang lama. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan saya mau rendah hati, saudara harus belajar melepaskan ini, saudara, karakter yang nggak baik. Segala karakter yang harus dimatikan. Seberapa cepat saudara mau berubah tergantung saudara. Kalau saudara mau melepaskan yang nggak baik itu, maka akan semakin cepat. Tapi kalau saudara terlalu nyaman dengan karakter kehidupan saudara, udah enak lah ya, bohong-bohong dikit kan nggak apa-apa ya, maka akan diproses lebih lama, saudara. Itu yang dialami manusia. Kenapa ya Pak ya? Kok dia cepat ya? Kok saya enggak ya? Tergantung saya dan saudara. Dan percaya saudara, sebuah menara bangunan yang dibangun begitu tinggi memerlukan dasar fondasi yang dalam, saudara. Jadi kalau saudara hari ini sedang diproses, kok kelihatannya lama, berarti fondasi saudara sedang ditanam dalam lagi. Bukan 1 meter, bukan 2 meter, mungkin bisa puluhan meter, bahkan ratusan meter. Tapi setelah selesai fondasi saya dan saudara dibangun, saudara akan melihat, wah, bukan ini ya yang Tuhan mau lakukan buat saya dan saudara. Lanjut ayat yang terakhir, Bapak Saudara, Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang tadi berbicara soal murid, Bapak Saudara, muridnya disuruh ngapain? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka untuk mengetahuinya, untuk menjadi kepintarannya, untuk menjadi pengetahuannya, untuk menjadi kesombongannya sehingga dia bisa menafsirkan, menjabarkan. Bukan itu, saudara. Ajaran mereka untuk melakukan, Bapak Saudara. Melakukan itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Mengikuti Yesus itu berbicara selalu tentang ketaatan, saudara. Apapun yang terjadi, belajar taat, belajar lakukan saja. Melakukan apa sih ya? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Selama 3 tahun setelah Yesus melakukan segala apapun yang di muka bumi itu yang saudara harus lakukan. Bagi anak-anak muda, kalau Tuhan bilang jagalah kekudusan, anak-anak muda jagalah kekudusan. Anak-anak muda disuruh hormatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Orang tua nggak berbicara tentang orang tua kandung, saudara. Semua orang yang lebih tua, saudara. Kalau orang itu lebih tua dari saudara, saudara harus menghormatinya. Karena Tuhan berkata seperti itu, saudara. Hai suami, sayangilah istrimu, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, jadilah imam dan raja dan nabi di dalam keluargamu. Itu perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan, saudara. Maka akan terjadilah amanat tanggung dimanapun saudara berada.
secara nggak langsung kan saudara bilang, Pak saya nggak pandai berbicara, saya nggak hafal ayat Alkitab. Nggak perlu itu saudara. Di saat orang melihat suratan yang tertulis dalam kehidupan saya dan saudara, orang akan percaya, oh iya ya, ada amanat agung yang telah saudara kabarkan kepada sekitar saudara. Dan ajaran mereka melawan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang tadi saya bilang saudara, kalau Tuhan yang mengutus, kalau Tuhan yang mengajar, maka Tuhan yang akan menyertai. Berbicara tentang menyertai bukan hanya sekali saudara. Hari ini Tuhan menyertai, besok Tuhan sertai, besok Tuhan sertai, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus akan menyertai saudara. Boleh saya undang tim Praise and Worship untuk ke depan nyanyikan lagu tadi. Jadi hari ini bagi saudara, kita belajar bahwa amanat agung Tuhan telah berikan buat saya dan saudara, dan percaya saudara,